Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu menakjubkan. Di dalam kitab Mazmur ada sebuah permohonan agar ya Tuhan, jangan kami kau bawa kepada pengadilan-Mu, karena tidak ada orang yang bertahan di hadapan pengadilan itu. Mazmur ini luar biasa menurut saya, karena kemudian memang menjadi konfirmasi bahwa memang Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengampuni, untuk menyelamatkan. Hanya memang kadang-kadang cara kita dibesarkan, kita mempunyai false belief. Seolah-olah Tuhan itu datang, nantinya ketika pada saatnya, kemudian kita diadili. Padahal Tuhan dalam kenyataannya meminta kita untuk tidak menghakimi. Dan kalau Allah itu kasih, kasih itu mengasihi tidak ada batasnya. Kasih itu mengasihi tanpa syarat. Kalau ada penghakiman, kalau ada pengadilan, seperti yang kita bayangkan, maka kemudian kasih itu sebetulnya mempunyai syarat tertentu. Dan sebetulnya itu membelenggu kita. Karena kemudian relasi kita dengan Tuhan diwarnai oleh rasa takut. Dan tentu bukan kasih yang sebenarnya. Kasih dan iman membebaskan kita dari rasa takut itu. Memang kita orang berdosa, tetapi Tuhan datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengampuni dan menebus. Yang perlu adalah sebuah kesadaran dalam diri kita, bahwa kasih itu kasih, tanpa batas, tanpa syarat. Allah mengasihi kita seperti Allah mengasihi Yesus putranya. Sama kasihnya. Karena kasih tetap kasih, tidak berkurang, tidak memilih-milih. Dan kasihnya sama. Yang membedakan adalah kita yang menerimanya. Apakah kita menerima dan mengimani kasih yang tanpa syarat itu, tanpa batas itu, dan kemudian kita bisa menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan, atau kita sebetulnya masih belum sepenuhnya menerima kasih Allah itu dengan banyak pertimbangan akal budi, terutama berdasarkan cara kita dibesarkan sampai saat ini. Bahwa melalui orang tua, tanpa kesalahan mereka dengan sengaja, kita menangkap secara keliru bahwa perhatian dan kasih itu ada syaratnya. Awas kalau kamu tidak nurut, nanti papa atau mama tidak akan memberi engkau apa yang engkau butuhkan. Sering kita mendengar seperti itu sejak kita kecil. Bukan maksud orang tua kita untuk mengasihi kita tanpa syarat, tetapi mau mendidik kita supaya bertumbuh di dalam kedewasaan, mengerti tanggung jawab, dan juga menuju kepada kebaikan. Tapi seringkali yang ditangkap adalah kasih orang tua itu bersyarat, bukan unconditional love. Dan karena itu kita juga memandang Tuhan seperti itu. Bahkan kita menjadi ada rasa takut, bahkan menjauh, karena pasti di hadapan Tuhan kita tidak pernah ada yang bisa bertahan di hadapan pengadilannya. Maka Tuhan mengatakan bahwa Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengampuni, menyelamatkan, menebus. Harapannya relasi kita dengan Tuhan tidak diwarnai oleh rasa takut, tetapi cinta yang mendalam. Cinta seorang yang berdosa yang diampuni. Orang berdosa yang ditebus. Tanpa syarat. Dan kita kemudian bisa menyadari bahwa sejak awal sampai akhir kita berada di dalam kasih Tuhan itu. Dan dengan demikian kita sungguh-sungguh bisa menerima diri apa adanya,
kemudian bisa digerakkan oleh rasa syukur karena sudah diampuni dan dicintai, dan juga bergerak atas dasar dorongan kasih karena sudah menerima kasih begitu besar. Bukan karena takut, bukan karena khawatir. Lalu di situ kemudian kita bisa sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan yang menopang seluruh hidup kita. Apakah berarti kemudian kita bisa bertindak semau gue, semaunya saya? Tentu tidak. Justru orang yang dicintai begitu besar, dia akan berbuat banyak kasih. Dan kalau kita banyak berbuat kasih, dosa besar yang kita lakukan juga diampuni. Dosanya yang banyak itu sudah diampuni karena ia sudah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Sebetulnya kasih Tuhan sama. Sedikit atau banyak itu tergantung dalam diri kita. Kita seperti wadah yang penuh. Dikasihi pun mental karena penuh. Kita perlu mengosongkan diri kita, terutama dari false belief, terutama dari pikiran-pikiran egoistik yang tidak mampu melepaskan pengalaman masa lalu yang membuat kita terbelenggu oleh pikiran kita yang sempit. Kita perlu melepaskan semuanya dan kemudian terbuka, siap menerima segala sesuatu, sanggup menanggung segala sesuatu, sabar menanggung segalanya, dan siap juga menerima kasih Tuhan yang tanpa batas. Kalau kita kosong dan kemudian dipenuhi oleh kasih Allah, maka kita adalah kasih Allah itu sendiri. Dan kemudian terungkap lewat kata-kata, perbuatan, dan pikiran. Dan karena itu, yang begitu dikasihi Allah akan banyak berbuat kasih. Dan kemudian hidup kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kita, bahkan bagi seluruh dunia. Dan kita sendiri menghayati kehidupan bukan didasari rasa takut, kekhawatiran, tetapi rasa syukur dan cinta yang mendalam. Karena Allah begitu mengasihi kita, sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menebus dan menyelamatkan kita. Karena Allah adalah kasih, dan kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih itu. Maka kita mari saling mengasihi. Dengan cara itu kita bersatu dengan Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.